Saya terakhir pangkat saya Mayor Jenderal bintang 2. Saya jadi bagian korps ahli dari Panglima TNI di Cilangkap. Jadi kalau saya melihat atau saya mengamati tentang figur Pak Anies Rashid Baswedan ini, beliau pertama adalah orang yang sangat humble. Ya. Humble dia. Yang kedua, dia sangat menghargai orang lain. Kalau saya pikir yang menjadi pilihan itu adalah pribadi. Pribadi ya? Pribadi. Jadi karena saya sudah tidak masuk dalam suatu ikatan organisasi, misalnya seperti organisasi tertentu ataupun partai tertentu, sehingga saya katakan saya sangat bebas untuk menentukan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada dalam hati saya. Dan apa sih harapan terbesar Pak Mejen ini memilih Anies Baswedan? Harapan saya semoga ada perubahan. Karena saat ini Indonesia tidak baik-baik saja. Selamat datang di podcast Rakyat News. Sore hari ini kita akan berdiskusi, berdialog atau berbicara tentang sosok Purnawirawan Mejen Hussein Malik. Beliau sudah ada di tengah kita, sudah menjadi narasumber kita. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, pada sore hari ini juga merupakan kebanggaan buat saya bisa hadir di podcast rakyatnews.com. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan khusus kepada pemirsa dan pendengar. Saya bangga ada di sini. Bapak ini sekarang umur berapa ya? Saya usia 71 tahun. Wah, muda juga. Apa resepnya itu? Ya seperti saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, bahwasanya berpikirlah senantiasa yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu orang yang memerlukan bantuanmu dengan ikhlas. Ya. Yang ketiga, pelihara persaudaraan. Karena musuh satu terlalu banyak, teman 1000 masih kurang. Itu prinsip saya. Berarti itu apa ya? Tips untuk awet muda ya, untuk ya. Apalagi anak muda ini Mas. Sudah ada resep dari Bapak Hussein Malik. Nah, pertanyaan kami, Bapak ini dari mana? Saya orang Makassar asli, karena ibu saya dari Goa, bapak saya dari Takalar. Tapi saya lahir dan besar di Makassar. Makassar. Ya. Kemudian kenapa sih Bapak tiba-tiba masuk menjadi tentara? Saya dengar pernah kuliah di kedokteran, kemudian pindah ke menjadi tentara. Itu apa sih alasan atau yang mendasarinya? Jadi sebetulnya saya mengapa menggebu-gebu dan berminat hendak menjadi prajurit, karena saya melihat kehidupan prajurit itu sangat disiplin. Jadi kalau kita panjangkan pengertian dari prajurit itu adalah prasojo. Prasojo itu sederhana. Ya, betul. Prajurit itu prasojo, jujur dan irit. Artinya dia sederhana, dia jujur dan dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Irit itu kan bukan berarti kita tidak mau belanja, tetapi irit itu ada faktor yang penting. Jadi irit itu kadang-kadang orang bilang, kau irit-irit, jangan kau belanja. Itu keliru. Iya, iya. Jadi boleh kita belanja, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya irit. Berarti karena kedisiplinannya ya, yes. Sehingga dari kedokteran kemudian menjadi prajurit, dan alhamdulillah jabatan dan tempat juga posisi sebagai TNI juga sangat luar biasa jauh ini. Kira-kira Bapak karirnya di TNI apa saja Pak sampai dia pensiun? Begitu saya dilatih jadi Letnan 2, saya diberi tugas jadi komandan peloton di Papua. Jadi masuk ke Batalion 751 Virya Jaya Sakti yang markas komandonya di Sentani. Saya di sana kurang lebih 1 tahun lebih. Saya terus bertugas ke wilayah Tembagapura Kompleks. Papua juga ya? Ya, di Papua. Jadi Tembagapura dulu itu yang sekarang ada namanya Freeport,
Itu dulu masih di Tembagapura itu belum seramai sekarang. Saya pernah datang berkunjung ke sana, khususnya di Mil 50 yang dekat bandara itu sudah jadi kota satelit sekarang. Ya. Dulu waktu saya masih Letnan 2 di situ, masih satu rumah di situ, rumah-rumah transit dari sopir-sopir yang naik dari kilometer 0 sampai ke Esber, sampai ke tempat penggalian bahan tambang itu. Setelah itu berpindah kemana lagi? Jadi setelah itu saya kebetulan selama dari Letnan 2 sampai Kapten tidak pernah keluar dari batalion, sehingga saya katakan saya jadi prajurit infanteri, betul-betul infanteri, karena tidak pernah saya ke Kodim, tidak pernah. Kalau teman saya itu paling sebentar terus pindah ke Kodim, pindah ke pendidikan. Saya 10 tahun setelah sekolah saya pindah ke Magelang jadi instruktur. Instruktur ya. Berapa tahun itu? 4 tahun saya di Magelang jadi instruktur dari tahun 88. Jadi saya ke Papua itu 78 sampai 88, 88 sampai 92 saya di Magelang. 92. Saya baru lahir. Ya. Jadi 4 tahun saya jadi instruktur, jadi pelatih di Magelang, melatih anak didik dari Akabri, termasuk yang itu Panglima Kodam 3 Siliwangi sekarang, Pak Kunto Haribowo, putra dari Pak Trisno itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4, saya mengasuh dia. Iya, iya. Ada beberapa orang termasuk Pangkostrat sekarang ini, itu juga anak asuh saya. Setelah Magelang, saya masuk ke pendidikan lagi di Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung. Bandung ya? Pusenif. Di sana saya hampir 2 tahun, terus pindah jadi komandan batalion di Kalimantan Tengah. Sudah hampir se-Indonesia ini. Ya, jadi saya di Kalimantan Tengah, kebetulan 2 kali jadi komandan batalion, 631 di Kalimantan Tengah, kemudian dipindahkan menjadi komandan batalion dulu 612 Modang, sekarang batalion 600 Raider. Ya. Itu perjalanan. Dan terakhir kita jabatan di TNI di mana? Oh, masih panjang perjalanannya. Jadi dari Kalimantan saya ada namanya kursus komandan Kodim. Yes. Selesai saya kursus komandan Kodim, saya jadi komandan Kodim di 1405 Malusetasi di Parepare. Ya, Parepare ya. Sudah kembali ke Sulawesi. Ya, dari Parepare saya dapat skep jadi komandan Kodim di Makassar. Tapi saat itu Panglima Pak Agung Gumelar melihat saya, ngapain lagi kamu mau jadi komandan Kodim? Parepare itu kan kota Madia, ini Makassar kota Madia. Akhirnya saya ditarik jadi wakil asisten personalia di Kodam. Kodam ya. Jadi memang saya termasuk yang tercepat menduduki job wakil asisten personalia tingkat Kodam. Karena harusnya masih komandan Kodim, saya sudah ditarik jadi Waspers Kodam. Dari sana saya pendidikan lagi ke Bandung. Kembali masuk ke lembaga pendidikan. Di Magelang. Di Bandung. Bandung ya? Ya, namanya dosen Sesko Abri. Kalau Sesko Abri itu pendidikan tertinggi di militer. Ya, kita masuk di situ. Ya, saya masuk situ jadi pengajar karena saya pada saat sekolah kebetulan alhamdulillah bisa dapat prestasi baik. Jadi waktu itu nomor 1 sampai 10 diambil masuk jadi pendidik di situ. Dari situ saya pindah ke Ambon jadi asisten personalia di Ambon. Ya. Dari Ambon saya pindah lagi jadi asisten teritorial di Wirabuana di Makassar. Sekarang jadi Kodam Hasanuddin. Iya, Kodam Hasanuddin. Dari sana saya jadi 1 tahun lebih saya jadi asisten teritorial, saya jadi komandan resimen induk dan rindam di Pakato. Waktu itu membawahi juga waktu masih Manado masuk Wirabuana membawahi secata B di Bitung. Jadi 2 secata A di Malino, secata B-nya di Bitung, Sulawesi Utara. Kemudian ada sekolah kejuruan Bintara itu di Mako Pakato. Dari situ saya jadi komandan Korem di Sulawesi Tengah. Ya. Palu 132 Tadulako. Jadi masih sempat saya merangkap 2 jabatan waktu itu kurang lebih 2 bulan. Jadi saya bolak-balik Makassar,
Palu, menangani masalah Poso waktu rame-ramenya Poso. Jadi selesai itu, alhamdulillah situasi keadaan di Sulawesi Tengah kondusif. Saya dipindahkan jadi Inspektur Kodam 6 Tanjung Pura di Balikpapan. Berarti di Palu masa-masa kritis, masa-masa chaos di sana, ya. Bapak ya di sana? Saya jadi komandan Korem di sana. Ada satu hal yang sangat tidak bisa saya lupakan saat itu. Jadi pada saat Pak SBY datang, beliau jabat menteri waktu itu, ya. Dikumpulkanlah dua komunitas ini. Jadi sebelah kanan ini orang semua pakai jubah, pakai baju putih, yang sebelah kiri ini ada yang pakai salib. Iya, ya. Kemudian dalam ruangan itu agak ramai. Kenapa ramai? Karena antara keduanya ini tidak ada yang mau dikatakan bersalah. Iya, ya. Jadi saya buat satu catatan, coretan kecil sedikit ke pimpinan rapat, Pak Menteri di situ hadir Panglima, hadir Gubernur, hadir Kapolda. Ya. Dibaca catatan saya. Saya mohon bicara 5 menit, saya bilang. Akhirnya Pak SBY, ya, Kolonel, waktu itu pangkat saya Kolonel Infanteri Hussein Malik, saya berikan kesempatan bicara 5 menit. Infanteri, ya. Langsung presiden pada saat itu? Belum, saya, Pak SBY waktu itu masih menteri. Masih menteri ya? Iya, masih menteri SBY. Ya. Saya bicaranya sangat singkat. Jadi saya katakan, kalau Ambon ini mau dijadikan tempat yang sangat aman, jadi dijadikan saja dia hutan belantara. Kita semua yang ada di sini buka baju jadi monyet. Karena kita sudah tidak pantas jadi manusia. Masjid kita bakar, gereja kita bakar, pasar kita bakar. Iya, iya, iya. Sekolah kita bakar, masih pantaskah kita jadi manusia? Itu semua. Kepalanya tertunduk mulai dari pendeta, pastor, yang di sini yang kiai-kiai yang namanya alim ulama, tunduk semua itu dengan ucapan saya. Saya bilang kalau dikatakan ini kejadian ini perkelahian antara agama, di Makassar orang Ambon Kristen Islam kok akur, mereka bikin arisan bersama. Banyak teman saya di Jakarta juga demikian. Jadi jangan dikatakan ini konflik agama, keliru. Ini bukan konflik agama. Mungkin di dalamnya ada konflik kepentingan. Saya bilang begitu. Ya. Wah, langsung Pak. Dari situ saya terus dipindahkan itu. Dari Ambon begitu sudah situasi mungkin orang mereka malu. Saya bilang kalau kalian berkelahi lagi, kalian bukan manusia lagi kan? Ya. Jadi monyet saja. Iya, masa-masa krisis pada saat ya, itu hal yang saya pikir satu pengalaman bersama dengan Pak SBY sehingga beliau kenal saya. Saya sampai saya tidak cerita persoalan di Ambon juga dia tahu saya. Jadi sampai di Kalimantan beliau meresmikan proyek-proyek yang akan diresmikan beliau. Kebetulan saya yang presentasi di depan beliau itu. Karena saat itu di sana akan ada pemilihan gubernur dan saya lihat beliau ini akan diperebutkan antara dua kandidat ini. Tapi saya lihat situasi ini tidak betul. Saya laporan ke Panglima, saya bilang izin Panglima, jangan kita jerumuskan kita punya presiden ini ke dalam dua kubu ini. Ya, betul. Akhirnya, terus saranmu bagaimana? Saya bilang sebaiknya semua proyek yang akan diresmikan Pak SBY diresmikan di Kodam. Kaget Panglima. Oh, kalau begitu saya harus telepon ke sekretaris kepresidenan. Ya. Nah, kebetulan Pak Sudi Silalahi, Mensesekna waktu itu. Dan saya kenal baik dengan beliau. Saya diperintahkan ke Jakarta. Satu malam saya berangkat. Jadi saya sore, malam saya berangkat, besok pagi saya kembali lagi untuk mempersiapkan itu. Dan sangat luar biasa perjalanan kita, karir hingga SBY. Kemudian setelah di situ terakhir Jenderal, apa yang posisi tertinggi di TNI Bapak? Jadi saya terakhir pangkat saya Mayor Jenderal bintang 2. Saya jadi bagian korps ahli dari Panglima TNI di Cilangkap. Cilangkap. Ya, saya sebagai pati ahli bidang ekonomi sosial dan HAM. Ya. Jadi bicara tentang sosial, HAM. Sosial, budaya dan HAM. Ya. Setelah itu masuklah di
purnawirawan Ya. dan selesai purnawirawan di tahun berapa, Pak? Saya 2011 pensiun. 2011. Ya. Dan sampai hari ini juga perawakannya masih muda kelihatannya. Alhamdulillah. Dan sekarang Bapak ini lagi banyak diperbincangkan di kalangan-kalangan politis. Bapak Hussein Malik ini yang sebelumnya 2 periode bicara soal selalu hadir, pasti namanya disebut. Hussein Malik itu ketika dia bukan seorang politisi, bukan seorang pengurus partai, tetapi setiap momentum pilkada, nama Bapak ini selalu muncul. Kemarin Bapak pernah jadi relawan Prabowo ya, Pak? Ya, 2014 dan 2019 saya termasuk tim suksesnya beliau di Sulawesi Selatan ini. Sulawesi Selatan, Prabowo. Dan terbukti Prabowo di Sulawesi Selatan memiliki suara yang cukup. Kalau saya dengar, sebetulnya suara beliau di Sulawesi Selatan ini 87,2%. Tapi begitu dihitung-hitung tinggal 62,4 kalau tidak salah. Ya, menanglah di Sulawesi Selatan. Ya, menang. Ya, dan itu sangat loh. Tapi ada yang menarik. Hari ini Bapak, saya lihat sudah mengarah ke Anies Baswedan, calon presiden. Apa yang membuat Bapak ini dari Prabowo kemudian ke Anies? Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang ada di mata Bapak tentang sosok Anies? Baik, jadi kalau saya melihat atau saya mengamati tentang figur Pak Anies Rashid Baswedan ini, beliau pertama adalah orang yang sangat humble. Ya. Humble dia. Yang kedua, dia sangat menghargai orang lain. Ya. Yang ketiga, kalau kita bicara masalah ilmu pengetahuan, beliau pernah jadi rektor Paramadina. Ya. Pernah jadi menteri pendidikan. Ya. Pendidikan ya. Ya. Dia juga mendapat menyelesaikan jenjang pendidikannya dalam negeri dan luar negeri, dan termasuk hampir semuanya yang dia capai itu udah cum laude semua dengan dari sisi akademik. Ya, dari sisi akademik. Kemudian dari sisi keturunan, kakek beliau pejuang. Pejuang ya. Iya, kakek dia termasuk Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang membawa dokumen keluar ke Jazirah Timur Tengah untuk mendapat dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Jadi kalau saya katakan dari keturunannya, dari latar belakang pendidikannya, komunikasinya dengan orang lain, maka itulah yang menarik saya untuk saya bersimpati dan saya mendukung beliau insya Allah untuk menjadi presiden 2024-2029 yang akan datang. Berarti ini nurani ya. Yes. Pasti dalam proses pemilihan gejolak Anies tidak banyak godaan-godaan. Kau pindah ke Anies, ayo kita kembali ke Prabowo saja. Sudah berapa orang yang sudah menawarkan dan apa alasan Bapak meninggalkan? Kalau saya pikir yang menjadi pilihan itu adalah pribadi. Pribadi ya? Pribadi. Jadi karena saya sudah tidak masuk dalam suatu ikatan organisasi misalnya seperti organisasi tertentu ataupun partai tertentu, sehingga saya katakan saya sangat bebas untuk menentukan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada dalam hati saya. Ya. Itu yang menjadi inti kenapa saya ke Pak Anies. Tapi jadi, dari segi historis punya kebersamaan historis dengan Bapak Prabowo. Ya, jadi kita pernah satu lembaga pendidikan, beliau tingkat 4, saya tingkat 2, beliau beda 2 tahun dengan saya. Saya tahu juga banyak tentang kepribadian beliau. Saya pikir Pak Prabowo juga pribadi yang baik. Baik. Ya, saya pernah diberi buku sama beliau. Beliau itu juga sangat care sama buku. Jadi beliau kalau di rumahnya itu perpustakaannya wah bagus sekali. Semua sumber-sumber bacaan semua ada di sana ya. Ada sama beliau. Beliau termasuk orang yang sangat-sangat perhatian terhadap buku, sehingga kebetulan saya juga seperti itu. Namun kenapa hari ini ya pilihan ya? Ya, itu yang saya katakan.
Yang berbicara saat ini untuk saya adalah pikiran dan hati nurani saya seperti saya kemukakan awal tadi ke Pak Anies. Tanpa ada pertimbangan apapun. Tidak ada. Jadi saya tidak dapat apa-apa dari siapa. Saya bergerak atas kehendak dan kemauan dan tuntunan hati nurani saya. Ketika ada yang sampaikan Bapak ini pilih karena salah satu partai, itu salah ya? Saya tidak bermain di partai. Jadi saya utuh relawan. Jadi saya tidak masuk dalam suatu kelompok partai, tidak. Khusus relawan. Khusus relawan. Dan saat ini jaringan-jaringan relawan sejauh mana prosesnya? Alhamdulillah, relawan di Sulawesi Selatan ini sudah sebetulnya cukup banyak relawan, tetapi yang terdaftar yang masuk dalam kelompok kami ini yaitu Forum Komunikasi Simpul Relawan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan ada 33 simpul. 33 simpul, dan insya Allah tanggal 17 yang akan datang, 17 Juni ini kita akan melakukan musyawarah wilayah untuk mungkin menyamakan persepsi pemikiran, menyamakan langkah bagaimana caranya kita bergerak untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan datang, dan semoga Pak Anies Rashid Baswedan yang menjadi presiden sampai dengan 2029 yang akan datang. Musyawarahnya dihadiri Anies Baswedan. Kita akan membuat undangan ke DPP ke Jakarta. Kalaupun beliau tidak akan hadir, tapi saya sudah mendengar informasi bahwasanya ada nanti dari DPP Jakarta yang akan datang untuk melihat musyawarah wilayah kita di Sulawesi Selatan ini. Oke. Berarti 32 ya? 33 simpul. 33 simpul ya. Ya. Itu semua simpul pemenang-pemenangan Anies. Ya. Oke. Dan apa sih harapan terbesar Pak Mejen ini memilih Anies Baswedan? Harapan saya semoga ada perubahan. Karena saat ini Indonesia tidak baik-baik saja. Apa yang membuat tidak baik-baik saja? Banyak hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, korupsi merajalela, ya. Dan korupsinya ini bukan tanggung-tanggung. Korupsinya ini semuanya rata-rata pejabat yang korupsi. Tidak ada rakyat yang korupsi. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, suasana keindonesiaan kita ini sudah hampir hilang. Tenaga-tenaga kerja datangkan dari luar. Sedangkan kita punya tenaga-tenaga kerja potensial di Indonesia ini banyak yang tidak difungsikan. Ya. Sumber alam kita ini sudah, boleh saya katakan, masih adakah untuk anak cucu kita ke depan? Sudah habis dikeruk. Dan apa sisi harapan Anies? Apakah Bapak yakin sejauh mana keinginan Bapak ketika Anies ini terpilih? Ada beberapa wawancara Pak Anies yang terakhir kemarin itu, ada beberapa hal yang sangat menarik. Yang pertama dia katakan kita harus selesaikan ini korupsi. Yang kedua kita benahi aparat hukum. Ya. Yang ketiga kita tingkatkan keindonesiaan kita dalam arti kata jangan di Pancasila itu hanya persatuan Indonesia, tapi di dalamnya kita dibenturkan ke sana kemari. Itu yang keempat. Yang kelima tentang masalah ekonomi, membangun ekonomi. Membangun ekonomi basicnya itu ekonomi kerakyatan yang harus utama. Ya. Jangan bukan ekonomi oligarki. Jadi kalau ekonomi kerakyatan dibangun pertama tentunya berlandaskan seperti yang disampaikan pada saat beliau melakukan Formula E. Kebetulan saya hadir, beliau memfungsikan semua UMKM. Jadi para peserta, para penonton seluruhnya berbelanja di counter-counter, di tempat-tempat, di lapak-lapak yang diundang oleh Pak Anies UMKM, dan cukup banyak pembelinya itu. Ini saya pikir membangun ekonomi memang seperti itu. Ya, ya. Berarti sudah ada bukti nyata yang Bapak perhatikan. Terakhir mungkin Pak, apa sih strategi, kita mulai sedikit ya, apa sih strategi simpul atau relawan Bapak dalam meraih suara di Sulawesi Selatan? Yang pertama adalah Pak Anies ini kalau jualan sangat laku. Kalau dianggap dipersepsikan atau diumpamakan Pak Anies ini jualan,
maka begitu ditaruh pasti orang banyak yang mau beli. Tapi survei sekarang sudah urutan keempat, Pak. Ya, Anies lagi menurun surveinya. saya pikir kalau kita percaya survei, saya sendiri tidak terlalu percaya survei. Karena survei ini ada beberapa survei namanya survei bayaran, survei pesanan. Iya. Oke, lanjut, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh Simpul ini sehingga bisa menjaring dan bisa mendapatkan suara yang maksimal untuk Pak Anies Baswedan? Yang pertama, apa yang pernah dilakukan Pak Anies Rashid Baswedan khususnya seperti jadi gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun, 1 periode, itu kita angkat saja apa yang sudah dia bikin, apa yang dia sudah buat. Jadi kita jangan bandingkan dengan orang lain. Apa saja prestasinya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bergerak dari mulai kaum milenial, pemilih awal, pemilih pertama. Ini harus kita sampaikan. Jadi seperti kemarin yang dilakukan oleh Pak Anies, mendatangkan 500 relawan muda, 500 angkatan muda yang bertemu dengan beliau dan terjalin komunikasi dari seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Ya, ini sangat-sangat menarik. Jadi seperti dari Papua, dari NTT, itu sampai menangis menyampaikan sesuatu kepada Pak Anies. Dan saya pikir ini satu wadah, suatu cara untuk membaca apa yang dikehendaki oleh pemuda. Ya. Jadi beliau memang wawasan berpikirnya cukup luas. Sejauh ini program yang dijalankan relawan apa-apa saja, Pak? Kita sekarang akan membentuk Poskora, Pos Komando Relawan Anies. Ini kita akan bangun di setiap RT. Poskora ya? Iya, Poskora, Pos Komando Relawan Anies. Artinya, dialah yang akan memantau situasi di setiap TPS. Karena kita harus bisa mendapatkan informasi hasil perhitungan suara pada awal. Jangan sampai perhitungan suara itu, katakanlah di TPS jumlah pemilihnya 500, sampai di kotak berikutnya atau di level berikutnya pemilihnya sudah bertambah atau berkurang. Iya. Apalagi jumlah yang memilih A atau B atau C akan terjadi sesuatu, maka dari TPS inilah sebetulnya kunci info yang paling baik. Dan itu sementara proses rekrutmen hari ini ya? Ya, itu menjadi perhatian utama dari Simpul yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan sebagai ketua tim relawan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan? Apa pesan-pesan? Pesan-pesan saya adalah, mari kita bersaing dengan gentle, dengan jantan. Mari kita bersaing, mari kita berlawanan tetapi bukan jadi lawan. Lawan itu adalah teman berpikir. Jadi saya katakan, kalaupun toh nanti ada 3 calon, maka seluruh adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya. Jadi kita akan memilih dengan hati nurani, kita akan memilih dengan bebas, istilahnya luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ini kita harus pertahankan itu, dan saya mengharapkan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di Simpul di relawan Anies Baswedan ini, saya mengharapkan kita harus kompak, kokoh, kuat. Mari kita bekerja dengan hati, mari kita bekerja dengan nurani, mari kita bekerja dengan jujur. Itu pesan saya. Terima kasih sangat luar. Terima kasih atas sahabat Rakyat.News. Sampai di sini podcast kita. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.